Oke guys, ini adalah lampu listrik bohlam biasa. Ini juga kabel biasa. Ini juga listrik biasa. Terus kenapa saya bisa megang listrik seperti ini? Saya anti strobe. Benarkah begitu? Mau tahu jawabannya? Ayo kita ikuti caranya. Oke, saya akan disclaimer dulu bahwa jangan lakukan ini di rumah. Ini listrik 220. Ini sangat berbahaya. Ini bisa melukai Anda, bahkan bisa membunuh Anda. Jadi sebelum Anda betul-betul paham, jangan mengikuti cara saya. Oke? Listrik adalah sahabat kita, karena kita pasti akan pakai setiap saat. Setiap hari kita pakai listrik, dan mungkin kita sudah tidak bisa lagi hidup tanpa listrik. Nah, listrik ini ada di rumah kita. Mengganti lampu gini, kalian masih ada yang takut-takut dengan listrik, atau sekedar ganti lampu tidak berani. Ini saya akan berikan tipsnya bagaimana supaya kita bisa bersahabat dengan listrik. Nah, untuk kita bisa bersahabat, kita harus mengenali dulu listrik itu sendiri. Jadi kalau mau berteman dengan listrik, ya kita kenali listriknya. Tapi biar bagaimanapun, namanya listrik ini dapat nyetrum. Bisa membuat kita terluka, bisa membuat kita sakit, bahkan bisa bagian orang ada yang terbunuh gara-gara mainan listrik. Oke? Saya di sini bukan adu kekuatan, sekali lagi ini murni ilmu yang akan saya berikan kepada Anda untuk dijadikan dasar bagaimana kalian menangani listrik. Saya ingin ngasih tahu dulu rahasianya apa. Kenapa tadi saya tidak nyetrum? Kenapa tidak setrum? Rahasianya adalah saya duduk di sofa dan kaki saya duduk di atas karet ini. Saya akan angkat kaki seperti ini. Seperti ini, dan akan saya pegang. Ini bisa menyalakan lampu. Oke. Nah, aduh. Oke. Saya akan berikan kalian gambaran sedikit teorinya ya. Jadi listrik ini, listrik PLN itu adalah listrik AC yang mana itu bisa menyengat badan kita jika kita dialiri listrik. Ingat, dialiri listrik. Namanya aliran berarti dia harus mengalir dari kutub positif kalau di DC ke kutub negatif. Jadi kalau AC dia akan mengalir dari satu titik ke titik yang lain, dari fase yang satu ke fase yang lain. Jika listrik tidak mengalir seperti yang saya lakukan tadi, maka kita tidak akan kesetrum. Nah, rahasianya adalah untuk menangani listrik, untuk mengetahui listrik itu seperti tadi mengalir dari kutub positif ke negatif. Negatifnya adalah bumi. Setiap benda yang bisa mengalirkan listrik, tembok, benda-benda yang bisa mengalir, besi dan lain-lain, itu membuat kita bisa tersengat listrik. Jadi kalau saya pegang satu di sini, kaki saya menginjak tanah, maka saya akan kesetrum. Atau saya pakai sepatu karet, saya pegang sini, badan saya nempel tembok, saya juga akan kesetrum. Atau dua kabel seperti ini, saya pegang satu sini, maka saya akan kesetrum. Oke, itu adalah basic.
itu yang harus kita kenali. Jadi listrik itu menyengat karena mengalir dari titik positif mengalir ke badan kita sampai ketemu titik ke negatifnya. Nah, negatifnya adalah semuanya yang berhubungan dengan bumi. Nah, listrik ini tidak bisa mengalir melalui sofa, kayu, saya nangkring di kayu enggak, kemudian karet, semua bahan-bahan karet, dan juga beberapa kain. Pokoknya yang tidak mengalirkan listrik itu bisa kita gunakan untuk alas kaki atau tempat kita berdiri. Yang penting adalah badan kita tidak menempel benda yang dapat mengalirkan listrik ke bumi, misalkan tembok, lantai, ataupun tangga aluminium, itu tidak boleh. Tapi kalau tangga bambu, tangga kayu, itu masih bisa dan kita tidak akan setrum, dengan satu syarat: badan kita tidak boleh menempel ke manapun. Oke, itu adalah tipsnya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau nyambung sesuatu ada listriknya, nyetrum dan lain-lain, jadi tidak usah khawatir, asalkan badan kita tidak berhubungan dengan bumi, dengan konduktor atau pengantar listrik, maka kita tidak akan kesetrum. Oke, terus bagaimana tips untuk supaya kita tidak terhindar dari resiko-resiko listrik? Cara kalian biasanya, jangan sekali-kali lakukan megang listrik seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau kalian punya roll kabel, jangan seperti ini. Ini adalah sangat beresiko jika kabel yang kalian jadikan roll, kabel-kabel kecil yang ada kemungkinan terkelupas. Sekali listrik itu menyentuh tangan ke sini, jari kita akan refleks dan akan tidak bisa dilepas. Itu adalah cara yang paling fatal dalam menggulung roll kabel. Jadi sekali lagi, kalau kalian bermain listrik menggulung roll kabel, jangan seperti ini. Sebisa mungkin kalian cabut stekernya dulu, baru kalian gulung, karena itu sangat beresiko sekali. Yang kedua, menggulung roll kabel tidak boleh seperti ini. Kalau panjang, biasanya kalian akan melakukan seperti ini. Seperti ini ya. Itu jika kalian ada kabel yang mengelupas, secara refleks otot kita akan seperti ini dan sudah tidak bisa dilepas lagi, dan itu bisa membunuh kalian karena listrik itu. Termasuk juga di jari. Jika kalian melakukan pengetesan, jangan dipegang seperti ini. Intinya supaya kalau kesetrum listrik, otot kita akan refleks secara otomatis, dia akan mengancam seperti itu. Jadi kalau kita sekedar seperti ini, nempel dan lain-lain, itu tidak akan membuat kita terbunuh. Artinya dengan segera kita akan bisa melepaskan listrik itu sendiri. Supaya kita terhindar dari sengatan listrik, itu tadi caranya tadi ya. Yang kedua adalah jangan kita basah. Hindari kalian megang listrik apapun itu dikala kalian dari kamar mandi, karena badan kita, tubuh kita basah. Karena kalau basah itu adalah menjadi konduktor yang paling sempurna untuk kita tersengat listrik. Jadi usahakan badan kita, tangan kita semuanya pada kondisi kering, bahkan berkeringat juga sebaiknya dihindari, karena begitu jika kalian berada di plafon, ini berkeringat dan ini menempel ke dinding, maka kita akan mudah tersengat setrum. Oke. Kemudian selanjutnya adalah jangan gunakan kabel kecil, terutama kabel-kabel audio, karena akan sangat mudah sekali terkelupas. Jadi hindari kabel yang tidak sesuai spek. Sebaiknya lebih baik kalian membeli sedikit lebih mahal, tapi listrik rumah kalian tetap aman, terbebas dari korsleting, dan tentu saja menghindari kita tersengat dari listrik itu sendiri. Oke guys, itu saja pelajaran listriknya, untuk supaya kalian tidak
takut lagi, tetapi bukan berarti kalian harus pegang sana pegang sini. Itu adalah murni pengetahuan, dan saya melakukan ini karena saya sudah mengetahui teknik dan sudah mengetahui caranya dan sudah bersahabat dengan listrik. Buat kalian yang belum yakin, jangan lakukan ini di rumah. Gunakan ilmu saya ini adalah untuk menghindari supaya kalian tidak tersengat listrik. Seperti tadi, gunakan sepatu karet, sepatu yang tebal berbusa, atau kita berdiri di atas meja, di atas busa. Hindari bahan-bahan yang konduktif atau mengantarkan listrik. Oke, di lain waktu saya akan memberikan kalian sedikit pengetahuan tentang bagaimana kerja listrik di rumah, bagaimana kalau listrik itu konsleting, bagaimana cara kita memperbaikinya, bagaimana cara kita nanti mengenali listrik di rumah. Minimal jika ada listrik mati, istri minta tolong, orang tua minta tolong, tetangga minta tolong, kita bisa melakukan sedikit perbaikan dan mengerti listrik supaya kita bisa menangani dengan baik dan terhindar dari sengatan listrik. Oke, terima kasih. Salam Teknik 51 dan bye-bye.